warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum anak ibu yang kalian solehat. Semoga antum semua dalam keadaan sehat. Jikapun ada yang sakit, semoga Allah lekas beri kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita kembali belajar tematik di tema 2 subtema 3 yang judulnya Anak Soleh Berkarya Kreatif. Agar lebih berkah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, hayya bina naftah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu ingin sedikit mengulangi pelajaran kita di hari yang kemarin. Siapa kira-kira yang masih ingat? Hari kemarin kita belajar apa? Ya, kita sudah belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Siapa sih yang masih ingat kira-kira apa saja ya bangun datar itu? Yang pertama ada persegi, kemudian ada segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Kemudian bangun ruang itu ada apa saja sih? Siapa yang masih ingat? Ya, ada balok, ada kubus, ada kerucut, tabung, dan bola. Nah, kira-kira atap di rumah kita itu berbentuk bangun datar apa ya? Kemarin sudah ibu contohkan, siapa yang masih ingat? Ya, berbentuk segitiga. Nah, ibu berharap semoga antum sudah hafal dan akan terus mengingat materi kita tentang bangun ruang dan bangun datar. Nah, baiklah anak soleh dan solehah, insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PKN. Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang bagaimana cara duduk, menulis, dan membaca yang benar. Kemudian kita juga akan belajar tentang berbagi barang kesukaan dengan saudara kita. Adapun tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama agar anak-anak ibu tahu dan dapat membedakan cara menulis, cara duduk, dan cara membaca yang benar itu seperti apa. Kemudian tujuan yang kedua adalah anak-anak ibu dapat mengetahui kesukaan teman saudara dan memiliki rasa saling berbagi kepada teman dan saudara. Baiklah anak-anak ibu, nanti ibu akan mencontohkan cara duduk, cara menulis, dan cara membaca yang benar. Karena Rasulullah bersabda, tubuh kita itu memiliki hak atas dirinya. Kenapa demikian? Maksudnya di sini adalah tubuh kita ini butuh yang namanya istirahat atau digunakan untuk hal yang benar. Misalnya kalau kita duduknya dengan benar, maka kita akan menjaga kesehatan tubuh kita. Menulis dengan benar atau membaca dengan jarak yang benar, maka itu juga termasuk salah satu cara untuk merawat tubuh kita. Karena dengan merawat tubuh kita dengan baik, itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, dan lain-lain. Nanti dilihat ya, ibu akan mencontohkan setelah ini. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan praktek bagaimana cara duduk yang benar. Nah, di sini sudah ada meja dan kursi. Kemarin juga aku sudah belajar kan pas pelajaran PJOK sama Serpati. Nah, sekarang kita perjelas lagi ya nak. Cara duduk yang benar itu adalah badan kita harus lurus dan tidak boleh bungkuk atau mungkin miring seperti itu nak ya. Karena kalau kita bungkuk maka itu akan merusak tulang belakang kita. Jadi yang benar itu seperti ini duduknya. Nah, menghadap ke depan. Tidak boleh seperti ini atau seperti ini, dan yang paling tidak boleh belajar sambil seperti ini, itu juga tidak boleh. Kemudian sekarang kita akan belajar cara memegang pensil yang benar. Ini ibu ada pensil. Cara memegang yang benar adalah seperti ini nak ya. Ini menulis seperti ini. Tidak boleh seperti ini megangnya, nulis. Atau mungkin hanya menggunakan 2 jari jempol dan telunjuknya saja. Seperti ini juga tidak boleh. Jadi duduk dan menuliskan benar itu seperti ini. Nih enak ya. Badannya tegak dan pensilnya itu dipegang seperti ini.
Tidak seperti ini, atau seperti ini, atau bahkan ada nanti yang seperti ini. Itu tidak benar ya nak. Benar adalah seperti ini. Kemudian yang terakhir, cara membaca yang benar. Kadang ketika kita sekolah, ibu sering sekali menyaksikan anak-anak ibu belajarnya membacanya seperti ini. Nah, itu tidak boleh karena udah 3 kesalahannya. Duduknya salah, membacanya salah, memegang pensilnya juga salah. Yang benar adalah jarak mata ke buku itu sejauh 30 cm agar mata kita tidak rusak. Seperti ini. Nah, tadi kan ibu sudah bilang, jaga anggota tubuh adalah wujud rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah. Seperti itu nak ya, membacanya bukunya di bawah seperti ini. Jaraknya 30 cm. Jangan kalau dekat seperti ini. Atau juga kalau jauh seperti ini tidak boleh. Atau seperti ini membaca bukunya nanti. Itu juga tidak boleh. Karena tadi Rasul telah bersabda, tubuh kita memiliki hak atas dirinya. Kita sebagai manusia harus menjaganya dengan baik ya nak. Baiklah, satu lagi ya saudara solehah. Di rumah antum tidak boleh membaca buku sambil berbaring. Karena jarak yang terlalu dekat dapat merusak fungsi mata kita. Itulah sebabnya kenapa ketika kita belum dewasa banyak sekali anak-anak yang sudah menggunakan kacamata. Itu karena mungkin banyak kegiatan yang anak-anak tersebut lakukan yang dapat merusak fungsi matanya. Baiklah anak-anak ibu, agar antum lebih paham, nanti di rumah silakan dibuka buku tema besarnya yang tema 2 di halaman 92. Nanti di sana anak-anak ibu mencentang gambar yang sesuai dengan cara duduk, cara membaca, dan cara megang pensil yang benar. Baiklah anak-anak ibu, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang cara duduk, cara membaca, dan memegang pensil yang benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran PKN. Nanti di rumah sama-sama kita buka ya buku kita di halaman 124. Nih. Udah dibuka? Kalau sudah, di sana di buku antum di halaman 124 itu ada judul Berbagi Barang Kesukaan. Sama-sama kita baca ya. Nanti antum di rumah juga membaca. Hari ini ibu merapikan rumah. Ibu menemukan beberapa barang yang dapat dibagikan kepada orang lain. Nah, jadi ceritanya saat ibunya membereskan rumah, ibu menemukan barang-barang mainan yang masih layak pakai dan bisa dibagikan kepada orang lain. Ibu juga meminta Salman dan Sofia agar memilah barang-barangnya. Ibu meminta bantuan Salman untuk mengelompokkan barang-barang berbentuk sama. Nah, anak-anak ibu, jadi saat mereka membereskan rumah, Salman dan Sofia diminta oleh ibunya untuk mengelompokkan barang yang bentuknya sama. Contohnya, mungkin mobil-mobilan yang berbentuk persegi dikelompokkan juga dengan yang berbentuknya sama, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ibu mengajarkan Salman dan Sofia berbagi barang kesukaan pasti berat. Sebagai tanda syukur, anak soleh pandai bersyukur. Nah, jadi maksud dari cerita ini adalah ibunya Salman dan Sofia tadi ingin mengajarkan Salman dan Sofia bagaimana caranya berbagi. Misalnya di rumah, anak-anak ibu memiliki banyak sekali mainan dan antum udah jarang memainkannya atau mungkin tidak mau lagi memainkannya. Maka langkah lebih baiknya mainan itu diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa kira-kira? Artinya adalah memberi itu lebih baik daripada meminta. Jika kita memberikan mainan kita kepada teman atau kepada orang lain yang membutuhkan, maka insya Allah kita pun akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendapat pahala? Nah, mulai sekarang ibu berharap
anak-anak ibu dapat membiasakan diri untuk gemar berbagi kepada siapapun, berbagi rezeki, berbagi mainan, atau berbagi makanan kepada anak yatim, kaum duafa, dan orang-orang yang membutuhkan. Baiklah anak-anak ibu, ternyata dalam keluarga pun kita memiliki kegemaran dan kesukaan yang berbeda. Contohnya misal abangnya menyukai bermain mobil-mobilan atau bermain sepeda misalnya. Lalu adiknya suka bermain boneka. Abang dan adik kesukaannya berbeda. Namun suatu saat ketika mereka bermain bersama, tiba-tiba adiknya ingin sekali meminjam sepedanya abang. Nah, abangnya harus dengan senang hati berbagi mainan kepada adiknya, meminjamkan adiknya sepeda. Hal tersebut menandakan bahwa abang telah mau berbagi barang kesukaan dengan adik. Baiklah anak-anak ibu, untuk kegiatan PKN-nya di rumah, nanti di rumah anak-anak ibu silakan bertanya tentang kesukaan anggota keluarganya. Kita pilih saja ya tentang kesukaan makanan. Jadi nanti anak-anak ibu tulis di bukunya, misalnya ayah, makanan kesukaan ayah, tulis apa? Kalau bakso, buat bakso. Lalu makanan kesukaan ibu, kalau ibunya suka makan mie ayam, silakan ditulis mie ayam. Ya nak ya, minimal 5 anggota keluarga. Boleh neneknya, boleh kakeknya, boleh pamannya, boleh saudaranya, boleh tantenya. Yang penting jumlahnya 5. Silakan menanyakan makanan kesukaan anggota keluarganya. Baiklah anak-anak ibu rasa sekian dulu ya kegiatan belajar tematik kita pada hari ini. Adapun kesimpulan belajar kita hari ini, yang pertama adalah setelah belajar ini anak-anak ibu dapat mengetahui cara duduk yang benar, cara membaca yang benar, dan cara memegang pensil yang benar. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah setelah pembelajaran ini anak-anak ibu dapat mengetahui kesukaan anggota keluarganya, dan ibu berharap antum semua dapat memiliki rasa suka saling berbagi terhadap sesama. Baik, sebelum ditutup, hayya bina naftatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.